Nah, setelah kalian udah ngeliat video gue ditilang, kalau misalkan belum nonton boleh ditonton dulu. Sekarang gue lagi mau gue mulai ya, mau gue smoke dulu daging gue. Nah, ini adalah bisnis gue. Gue perkenalkan dengan bisnis gue. Ntar gue mau masukin daging dulu, terus kita juga nyalain dulu arangnya. Terus nah, gue nyalainnya di sini. Gue bakal nyalain di situ. Misalkan teman-teman bisa lihat. Nah, nanti gue taruh arangnya di atas sini, terus dinyalain pakai kompor yang di bawahnya. Dan nanti arangnya kita taruh di sini. Harus arang yang udah kebakar ya, biar cepat juga. Nah, setiap sebelum dan sesudah kita pegang daging, kita pasti selalu ngebersihin yang namanya tangan kita. Nah, di sini selama kita menunggu sampai arangnya agak putih dan kebakar, di sini kita ditemani oleh Kris Bar. Ini bukan endorse, ini emang karena gue makan Kris Bar aja karena murah juga. Jadi di sini gue ditemenin sama Kris Bar. Nah, setelah arangnya udah kayak putih-putih kayak gini, yang namanya berarti udah terbakar atau sudah siap buat ngebakar kayu atau apapun itu. Nah, di sini baru kita pindahin ke tempat pembakarannya. Nah, setelah semua selesai dan arang terakhir kita sudah masukkan, di sini kita tunggu dulu sampai arangnya ngebakar arang yang dingin. Jadi lebih melebar dan lebih panas. Di sini kita butuh oksigen yang banyak, maka dari itu kita nggak tutup si tempat pembakarannya. Nah, bisa dilihat nanti kurang lebih kalau misalkan si arangnya udah mulai habis, si abu-abunya itu turun ke bawah. Nah, karena udah menyala, daripada kita wasting time, kita baru nah, ini gue pakai kayu nangka. Harusnya pakai kayu apel sih, lebih bagusnya kayu apel. Cuman dikarenakan kayu apel mahal ya, gue pakai kayu nangka aja cukup sih kayaknya. Udah mulai keluar asapnya dari sini, jadi nanti asapnya dari situ menuju ke sini, ke chambernya, keluar di sini. Kalau kalian tanya, kok ini pada bocor sih asapnya ke sini, ke sini, ke sini? Karena karetnya rusak ya, tuh.
lepas karena terlalu panas. Gue nggak tahu nih gimana cara biar nambalinnya. Mau nggak mau kayak harus pasang lagi, pasang baru terus. Nah, cara nembaknya gimana kalau misalkan si smokernya ini butut kayak yang gue? Cara nembaknya sebenarnya harus boros saja. Nembak biar dapat rasa asapnya lebih oke ya. Boros di kayu gitu. Nah, ini namanya tuh dirty smoke. Yang keluar ini dirty smoke yang kotor gitu. Nah, kalau di luar negeri biasanya kalau dirty smoke ini mereka hindari. Mereka tuh bener-bener dirty smoke gak akan diambil supaya rasa smoke-nya tuh lebih clean dan lebih enak. Tapi beda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia tuh nggak suka yang namanya clean smoke. Rasa smoke-nya nggak kenceng. Nah, orang Indonesia tuh nggak suka. Orang Indonesia sukanya smoke-nya kenceng juga rasanya. Maka dari itu, gua tambahin aja dirty smoke gitu. Dirty smoke tuh kayu yang masih dingin ya, belum kebakar. Kurang lebih dalamnya masih, ya tuh, masih belum berapi gitu, masih belum panas gitu. Itu dirty smoke. Tapi orang Indonesia suka banget sama dirty smoke. Jadi ya kita ngambil pasar Indonesia aja. Nah, di dalam dunia smoking atau barbecue, yang menentukan makanan atau daging kalian bakal enak itu di 2 jam pertama. Kalau misalkan di 2 jam pertama smoke-nya kurang, panasnya kurang, kayu kurang dan sebagainya, itu kedepannya nggak akan bisa diperbaiki. Lebih tepatnya susah untuk diperbaiki. Jadi yang paling krusial adalah di 2 jam pertama. Sisanya hanya memanaskan hingga kematangan yang diinginkan. Nah, sekarang waktunya penyiraman. Terus sama pergantian posisi. Di sini gua siram pakai cuka apel dan tambahan air. Di sini gunanya untuk mengikat si smoke-nya lebih tebal karena si dagingnya kan pasti kering. Jadi untuk ngedapetin smoke-nya lebih banyak lagi, kita tambahin air supaya lebih ngikat lagi smoke-nya dan supaya lebih juicy juga. Ulangi prosesnya setiap jam atau tiap 2 jam tergantung kalian mau kayak gimana nanti dagingnya. Udah pakai filling soalnya. Bisa setiap 2 jam, bisa setiap jam, bisa setiap setengah jam, tapi gua saranin sih antara sejam sampai 2 jam. Sekarang udah masuk ke jam 6:30. Nanti kita bakal angkat di kisaran jam 8. Jadi kita punya waktu 1,5 jam lagi kurang lebih untuk dagingnya sampai selesai. So good, right? Nah, apinya di situ tuh. Nice. Jadi sekarang gue mau ngangkat dulu ya. Mungkin kalian berasumsi bahwa dagingnya kok gosong sih, kok hitam ya, bagi untuk teman-teman yang mungkin kurang tahu tentang hal smoke. Ya, itu sebenarnya chemical reaction dari si areng atau asapnya gitu. Jadi semua daging apapun gitu ya, termasuk lebih tepatnya untuk brisket atau daging sapi yang tebal gitu ya, karena kan kita perlu waktu yang lama, itu pasti luarnya agak hitam. Nah, itu flavornya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah cobain ayam bakar atau apa, biasanya yang di titik terbakarnya itu adalah titik yang paling flavor, atau enggak ngegoreng sesuatu kalau misalkan itu yang paling coklat, itu yang paling ada flavornya gitu. Ini sama seperti itu. Dalamnya apakah gosong? Enggak, kok, tenang aja. Juicy parah, udah gue jamin. Karena produk yang gue buat pasti bagus banget dan harganya murah. Karena kan aku belum berani untuk ngasih harga tinggi ya, karena ini buat supply ke salah satu restoran yang ada di Bandung. Jadi mereka juga pasti butuh HPP yang rendah.
atau food cost yang rendah. Maka dari itu gue ringanin buat mereka supaya gue bisa nge-supply ke mereka sebaik mungkin. Nah, ini hasilnya. Kalau kalian tanya kok hitam bang? Nah itu sebenarnya dikarenakan dari charcoalnya. Charcoal tuh arangnya. Yes. Ini tuh yang bakal bikin crispy-nya. Si daging itu crispy tuh. Dengerin, ada nggak suara? Mantap ini. One of the best nih. Dan nanti karena ini adalah daging yang bakal gue freeze, jadi gue sengaja metodenya agak basah. Jadi nggak kering-kering amat gitu. Terus nggak dimatengin banget. Kayak yang harusnya langsung dimakan gitu kan, langsung di slice terus kita makan, enggak. Karena ini kita di freeze. Nanti baru dimasak lagi sama konsumen. Jadi konsumen cuma tinggal main panasin doang, rasa semuanya udah enak di sini. Ya, habis ini kita resting dulu si dagingnya di bawah. Nanti habis resting baru kita masukin ke kulkas. Itu aja. Perjalanan kerjaan gue salah satunya. Ya. Nanti juga bakal nge-slice baru kita packing baru kita antar ke salah satu tempat restoran. Gitu. Oke. Saya Gasik pamit undur. Berterima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Bye bye.